Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Z Project. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengcopy IC Atmega yang ada isinya kepada IC Atmega yang kosong. Kita harus mempersiapkan dua buah Arduino, yaitu yang bisa dicabut ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini yang harus disediakan terlebih dahulu softwarenya adalah saya menggunakan Arduino yang versi lawas ya, Arduino 1819. Oke, sebelum kita lanjut untuk mengcopy IC, kita harus mempersiapkan dahulu projectnya dengan gambar seperti ini ya. Oke, ini adalah targetnya itu adalah IC yang kosong. Oke, kita lanjut kembali. Sebelumnya kita sediakan Arduino untuk membuat programmer ya. Nah, nanti programmer itu diupload untuk sistem sketnya untuk Arduino yang sebagai master yang disebut adalah ESP Arduino. Oke, setelah dicolokkan USB ke Arduino nya, kita lihat di sini nanti di COM berapa Arduino yang kita colokkan ke komputer kita. Di sini saya menggunakan Arduino Uno ya dengan COM 4 ya. Oke, kita masuk ke sketnya. Kemudian untuk membuat master untuk Arduino ISP untuk mengflash atau mengcopy isi dari IC target itu, kita harus mempersiapkan dulu, yaitu ke file example, kemudian Arduino ISP, kita klik aja. Nah, ini close saja ya. Oke, kita besarkan. Nah, ini adalah sket untuk membuat master atau programmernya. Oke, kita lihat di sini potnya. Tadi kita sudah lihat di device manager ya, pakai COM 4. Oke, namanya Arduino Uno. Oke, setelah itu kita upload sketnya ke Arduino yang telah dicolokin ke komputer yang kita telah siapkan tadi. Oke, kita klik sket, kemudian upload. Oke, kita tunggu sebentar, ini lagi compiling sket. Oke, compiling, kita tunggu beberapa saat. Uploading. Nah, done uploading. Nah, kalau sudah done uploading begini, berarti kita sudah mempunyai Arduino Uno yang berfungsi sebagai Arduino ISP untuk mengupload gitu. Nah, kita lihat gambar di sini. Nah, barusan kita mengupload sket ke programmer ini. Nah, ini kita udah mempunyai master untuk mengcopy program yang ada di IC, kemudian menyimpannya ya. Kemudian kita bisa upload lagi ke IC kosong. Nah, setelah dipersiapkan programmernya yang telah diupload tadi, kita masuk ke wiring seperti ini ya. Kita siapkan satu lagi Arduino seperti ini yang ada isinya atau IC kosongnya. Untuk pertama kita mengetahui dan membawa hex file di dalam IC tersebut ya. Kita copy dulu. Kita lanjut kembali. Sebelum kita lanjut, tolong di subscribe dulu ya. Makanya ini kedepannya ada project-project yang lumayan oke lah untuk bisa diaplikasikan bagi penghobi elektronik ya, khususnya Arduino. Oke, sebelum kita mengambil contoh untuk upload Arduino kepada IC kosong atau mengkopinya, kita harus
menyiapkan dulu Arduino yang sudah ada isinya. Ya, di sini udah ada isinya ya. Ini ada project yang sudah saya upload. Sebagai contoh aja, kita buktikan bahwa IC kosong ini bisa dikopikan gitu. Kemudian pengen diduplikasi dan kita coba untuk cara yang seperti ini. Nah, ini ada satu IC yang sudah diupload ya. Anggap aja ini suatu project ya yang sudah jadi, sudah diupload di sini. Kita nggak tahu sketnya bagaimana, programnya bagaimana, tapi kita ingin mengkopikan ke Arduino lain dengan menduplikasi IC tersebut gitu. Nah, kemudian untuk bahannya yaitu menyediakan IC kosong. Saya menyediakan dua IC kosong ini kan. Jadi pertama, ini adalah IC yang akan dikopikan, project yang akan dikopikan. Anggap aja ini adalah project yang kita nggak tahu ini sketnya gimana, settingannya gimana, tapi mau persis settingan Arduino seperti ini gitu. Menduplikasinya nanti ke IC kosong ini, oke. Nah, kita cek, kita lanjut. Oke, kita buktikan dulu bahwa ini betul-betul IC kosong ya. Ini kan tadi udah ditampilkan bahwa ini udah ada isinya. Kita ganti aja dulu. Ini saya praktekkan karena untuk membuktikan bahwa ini benar-benar kosong gitu. Ini kita sisihkan terlebih dahulu karena itu udah ada firmware-nya gitu yang ready. Oke, ini adalah IC kosong. Kita masukin sini ya. Kita masukin sini. Oke, kita buktikan sama-sama ini tampil atau enggak. Ini udah betul-betul kosong ya. Kita cek dulu. Oke. Nah, ini IC betul-betul kosong ya. Ini tidak ada tampilan apapun. Nah, nanti IC ini yang dapat dari orang lain atau project yang lain ingin menduplikasinya kepada IC kosong ini. Oke, kita lanjut. Ini betul-betul IC sudah kosong ya. Oke, kita lanjut ke wiringnya. Oke, sebelum kita lanjut, kita cek wiringnya seperti ini ya. Sudah di screenshot, oke. Oke, kalau sudah, kita lanjut dengan wiringnya. Ini gambarnya harus seperti ininya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah master Arduino ISP yang kita upload sebelumnya ya, melalui sket Arduino ISP. Ini saya gunakan yang chips yang tidak bisa dibuka ya, nggak apa-apa. Nah, ini kemudian wiringnya saya jelaskan dari positif 5 volt ke 5 volt juga ya, kemudian dari ground ke ground, kemudian dari pin 10 masuk ke reset, kemudian pin 11 masuk ke pin 11, pin 12 masuk ke pin 12, pin 13 masuk ke pin 13. Oke, seperti ini ya. Nah, ini yang tadi IC yang sudah ada programnya atau firmware-nya atau yang dapat dari orang lain yang ingin dikopikan ke IC kosong ini. Jadi pertama-tama kita ambil file hex-nya di sini dulu. Ada beberapa file yang harus disimpan, yaitu file hex-nya, kemudian fuse bit-nya dan EEPROM-nya harus dikopikan dulu. Setelah dikopikan, nanti terdapat filenya yang didapatkan dari target ini. Kemudian file yang sudah tersimpan kita kopikan lagi ke IC kosong ini. Oke, selanjutnya adalah kita bagaimana proses untuk mengambil file hacknya ini. Oke, kita colokin USB-nya di sini. Oke, setelah itu kita buka programnya. Oke, ini adalah saya sudah simpan di notepad ya. Jadi untuk membukanya itu melalui CMD ya. Jadi posisinya Arduino sudah terinstall. Kebetulan saya memakai Windows 8 ya. Dikopikan atau diinstalkan di sini ya.
di sini kita kopikan aja ini ya, posisinya adalah di sini. Nanti ini sudah kebuka ya, kopikan di sini, enter. Nah, setelah ini adalah posisi program untuk backup. Jadi kita menggunakan up to date, yaitu ya yang bawaan dari Arduino nya. Setelah ini kebuka, jadi posisinya di sini ya. Kalau kita install Arduino itu programnya, kebetulan saya Arduino nya itu 32 bit ya, jadi posisinya ada di program file x86 Arduino hardware tools AFR bin. Nah di sini setelah kita masuk ke sini, kemudian di keyboard itu pijit shift, kemudian klik kanan, open command here. Nah ini adalah sudah terbuka ya. Setelah itu kita kopikan untuk cek chip ya, cek chip apakah chipnya terdeteksi dengan bagus atau connect atau tidak. Nah, kita kopikan. Oke, kita masuk ke CMD ini lagi. Oke, nah ini kemudian kita pastikan di sini aja. Oke, nah seperti ini ya. Nah seperti ini, sesudah dikopikan kita klik enter aja. Oke, berarti IC yang mau dikopikan ini kalau seumpamanya connect, ini reading 100% oke. Ini membaca LFuse, HFuse, eFuse dan lain-lainnya sudah ready atau oke ya. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa mengkopikan file hex yang ada di IC yang target itu yang mau dikopikan gitu kan. Nah ini adalah tinggal di rumusnya ada di sini ya, nanti ada di deskripsi saya inputkan. Oke, ini kita akan mengambil hex file dari IC targetnya. Ini kita rename itu backup. Oke, nah ini kan oke, tinggal kopikan, masuk lagi ke yang tadi, CMD yang tadi, pastikan, kemudian tinggal klik enter saja. Oke, kita tunggu. Nah ini dia membaca IC yang sudah ada firmware-nya yang akan kita ambil itu. Kita tunggu sampai 100%. Oke sip. Nah kita sudah mendapatkan file hex yang bernama backup.hex. Posisinya di mana ini? Nah posisi ini berada di sini. Berada di sini. Jadi yang tadi hasil kita backup filenya ada di sini, yaitu di sini nih. Oke. Nah di user, nama komputernya kalian itu apa, kemudian app data, lokal, virtual store, program file x86 Arduino hardware tool AFR bin. Nah posisinya file backupnya ada di sini. Nah ini kita sudah mendapatkan file hacknya. Kemudian yang kedua adalah kita backup untuk EEPROM-nya. EEPROM-nya kita harus backup dulu. Kopikan lagi. Nah, ini kita pastikan di sini lagi. Oke. Oke, sip. Oke, kita lihat apakah sudah terbackup EEPROM-nya. Oke, backup EEPROM sudah tercopy ya. Kemudian yang harus dikopikan itu IC-nya itu yaitu backup file hex-nya, kemudian EEPROM-nya, HFuse, LFuse dan eFuse. Oke, satu-satu
Kemudian kita backup dulu Happius-nya di sini. Seperti biasa kita copy paste di sini. Enter. Oke, kemudian kita backup Elpius-nya. Copy paste seperti biasa. Oke, kita klik enter. Sip, oke, sudah terbackup. Kemudian yang terakhir adalah Epius. Kopikan, pastekan di sini lagi. Oke, enter. Yes, kita lihatnya posisi yang sudah terbackup ini adalah 4. Oke, ini sudah full ya IC yang akan disimpan filenya, yang akan di backupkan ke IC kosongnya sudah kita simpan, yaitu berupa backup hex filenya yang intinya, kemudian EEPROM-nya, Epius, Happius, dan Elpius-nya sudah kita simpan. Oke, selanjutnya kita bagaimana mengkopikan ke IC yang kosongnya. Oke, kita lanjutkan kembali. Setelah file hex dan lain-lainnya tersimpan, kita membackup ke IC kosongnya ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita telah membackup IC yang sudah ada firmware-nya ini ya, sudah tersimpan tadi. Kita cabut dulu USB-nya. Nah, ini yang ada firmware-nya itu sudah tersimpan, kita copot dulu. Nah, ini simpan baik-baik karena ini diasumsikan IC master yang sudah ada firmware-nya ya, yang akan dikopikan ke IC kosong ini. Oke, kita ganti sama IC kosongnya. Ini masukkan sini, jangan sampai terbalik ya. Ini begini. Oke, ini IC kosongnya. Nah, oke, yang tadi di backup disingkirkan terlebih dahulu untuk disimpan. Nah, sekarang kita punya IC kosong yang akan di backup, yang sudah tersimpan di file hex tadi ya. Oke, udah IC kosongnya sudah dimasukin. Kita colokin USB-nya lagi. Oke, terus kita masuk ke CMD yang tadi. Untuk membackupnya kita cukup copy paste ini aja. Oke, di sini untuk upload yang backupan tadi ya, kita kopikan, masuk ke sini, copy paste lagi di sini ya. Nah, ini proses untuk memasukkan file hack ke IC kosong ya. Kita tinggal enter aja. Oke, writing. Nah, ini adalah proses memasukkan hex file ke IC kosongnya. Kita tunggu sampai 100%. Ini lagi writing ya ke IC kosongnya. Oke, saya percepat ya nanti. Oke, IC kosong sudah dimasukkan hex file, kemudian kita masukin EEPROM-nya yang sudah tersimpan tadi ke IC kosongnya lagi dengan cara copy paste ini. Seperti tadi ya. Kita copy paste, tinggal enter. Kita memasukinnya satu-satu ya. Nanti setelah ini memasukkan Happius, Elpius, dan Epius gitu. Oke, kita tunggu sampai 100%. Saya percepat kembali.
Oke, untuk EEPROM sudah tercopy ke IC kosong, kemudian kita masukin satu-satu seperti tadi ya. Oke, masukin lagi, enter, yes. Oke, tadi sudah diupload semua file-file yang sudah tersimpan ke IC kosong ini. Oke, selesai. Tadi ini IC-nya kosong ya, sudah terinstall. Oke, kita cabut. Kemudian kita inputkan project yang sudah kita bikin ya. Ini tadi sudah diupload ya, yang asalnya kosong. Tadi sudah dicek tidak ada tampilan, jadi asalnya kosong, sudah dimasukin ke IC kosong ini firmware-nya yang project yang pertama tadi gitu. Oke, apakah tampil dan sudah terisi untuk IC kosongnya ini? Kita cek sama-sama. Oke, ini projectnya semua project bisa ya. Nah, oke, ini IC kosong tadi yang sudah di backup ya, sudah diisi. Kita cek apakah berhasil. Oke, berhasil. Nah, berhasil ya. Jadi catatan di sini ya, semua Arduino bisa di copy, tapi catatan bikinnya itu tidak di lock, yaitu ada produk-produk tertentu yang orang lain bikin yang di lock gitu kan. Jadi HFuse, LFuse-nya itu di lock sehingga tidak bisa di copy. Nah, ini kalau seumpamanya produknya itu kita cek aja di lock apa enggak gitu. Kalau tidak di lock bisa di copy seperti ini. Oke, berhasil. Kita bisa mengkopikan duplikasi IC firmware ke IC kosong. Oke. Kemudian ada yang nanya kalau misalkan yang di lock untuk dikopikan gimana caranya? Ada tutorial selanjutnya mengcopy IC yang di lock. Oke, jangan lupa subscribe dan tekan bunyi loncengnya apabila ada konten-konten yang berhubungan dengan Zip Project nanti tidak ketinggalan. Oke, ada pertanyaan nanti di komentar saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.